Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Saya Ana Yulia Pratiwi dengan NIM 1931522205 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Manajemen STM. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan materi Blue Ocean Strategy dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy merupakan istilah dalam ilmu manajemen strategi yang merujuk pada siasat untuk menciptakan pasar baru yang belum dipenuhi persaingan yang ketat. Hal ini dilakukan dengan menciptakan dan menjangkau demand baru yang belum dipikirkan oleh para pesaing. Blue Ocean Strategy menurut Kim W.C. and Maubourne R. pada 2014 merupakan salah satu strategi bisnis yang mana perusahaan tidak berusaha untuk bersaing dengan kompetitor usaha lain. Akan tetapi, perusahaan berusaha membuat industri baru atau segmen pasar yang unik. Menurut Gamble G. Thompson Jr. A. dan Petrov M. pada 2019 menjelaskan bahwa Blue Ocean Strategy merupakan salah satu strategi ofensif dalam bisnis yang unik. Strategi Blue Ocean merupakan salah satu upaya mendapatkan pangsa pasar yang menguntungkan, akan tetapi tidak dengan bergerak mengeliminasi kompetitor yang lain, melainkan membuat pasar atau industri yang baru. Esensi daripada strategi Blue Ocean adalah mengidentifikasi dan mencari potensi pasar baru yang belum disadari oleh pemain lain. Dengan demikian, suatu perusahaan mampu berjalan dan siap dalam menguasai pasar tersebut, tentunya sebelum para pesaing lain menyadarinya. Istilah Blue Ocean digunakan secara bersamaan dengan istilah Red Ocean, yang artinya menggambarkan dua kondisi pasar yang bertolak belakang. Yang pertama, Red Ocean. Red Ocean menggambarkan kondisi pasar tradisional yang penuh sesak dengan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga kesempatan bagi bisnis untuk memperoleh laba dan berkembang semakin berkurang. Blue Ocean. Blue Ocean menggambarkan situasi pasar yang belum terjamah atau banyak diketahui, di mana permintaan diciptakan oleh produsen, sehingga masih banyak kesempatan bagi bisnis untuk berkembang. Para CEO perusahaan pada umumnya telah dibekali dengan dasar-dasar strategi Red Ocean dan bagaimana cara menghadapi strategi pada pasar tersebut. Ketika bisnis didorong untuk melakukan strategi Blue Ocean, tidak banyak pedoman yang dapat diikuti untuk menciptakan pasar Blue Ocean dan menjalankan strategi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar CEO tetap berfokus pada Red Ocean, yaitu pasar yang sudah mereka pahami dan siap bersaing di dalamnya. Prinsip dari Blue Ocean Strategy adalah menghilangkan kompetisi dengan menciptakan inovasi pada value yang dibawa oleh bisnis, baik value bagi perusahaan maupun value bagi konsumen. Strategi Blue Ocean ini bisa dilakukan dengan mengubah pola pikir dan menggunakan pendekatan sistematik sebagai berikut. Yang pertama yaitu hapuskan faktor yang tidak memberikan nilai tambah terhadap persepsi konsumen. Yang kedua, kurangi faktor yang berlebihan untuk mencegah over delivery kepada konsumen.
Yang ketiga yaitu meningkatkan faktor penting untuk menghilangkan kompromi dan meningkatkan value yang ditawarkan industri kepada konsumen. Yang keempat yaitu menciptakan value yang belum pernah ditawarkan oleh industri sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan Blue Ocean Strategy. Kelebihan Blue Ocean Strategy. Menurut Gable G. Thompson, GRA, dan Peter FM pada 2019, beberapa kelebihan dari perusahaan yang menjadi first mover yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi perusahaan perintis dalam suatu industri akan membangun citra dan reputasi perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang menjadi perintis biasanya telah memiliki channel distribusi, inovasi teknologi, dan aset-aset penting lainnya sehingga dapat menjadi suatu keuntungan untuk mengungguli pesaing yang mungkin akan datang. Yang ketiga, konsumen dari perusahaan rintisan akan cenderung loyal pada perusahaan dan akan melakukan pembelian kembali. Yang keempat, menjadi perintis merupakan suatu tindakan ofensif pendahuluan, sehingga perusahaan mampu membuat produk yang tidak mudah diimitasi atau bahkan tidak mungkin ditiru. Kekurangan Blue Ocean Strategy. Kekurangan yang dimiliki oleh pelaku bisnis yang melakukan Blue Ocean Strategy secara umum terjadi ketika perusahaan memiliki produk maupun aksi yang mudah disalin atau ditiru oleh perusahaan pesaing. Ketika perusahaan ditiru oleh pesaing dalam waktu singkat, perusahaan perintis dapat dengan mudah disingkirkan oleh perusahaan lainnya. Dengan demikian, perusahaan yang menerapkan Blue Ocean strategi perlu untuk mengamankan competitive advantage-nya untuk tetap dapat bertahan di industri tersebut. Langkah untuk menerapkan Blue Ocean Strategy. Kim WC dan Mauborn R pada 2014 menjelaskan beberapa langkah yang bisa perusahaan terapkan apabila ingin menggunakan Blue Ocean Strategy. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu start the process, di mana seseorang atau perusahaan yang ingin menerapkan Blue Ocean Strategy memilih titik awal dan membuat tim yang tepat untuk mengeksekusi bisnis mereka. Yang kedua ada understand where you are now, proses di mana perusahaan melakukan identifikasi akan kondisi, tim dan perusahaan secara keseluruhan, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga ada imagine where you could be, menentukan sekiranya terdapat halangan yang dapat mengancam bisnis dan identifikasikan stakeholder semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan mana saja yang akan dijangkau. Yang keempat ada find how you get there, cari pilihan-pilihan alternatif yang mungkin dapat dilakukan apabila suatu rencana tidak berjalan dengan baik. Perusahaan juga perlu untuk mengatur market boundaries. Yang kelima, make your move. Resmikan model besar dari proses-proses sebelumnya, menguji coba, dan merealisasikan strategi bisnis Ocean Blue. Cara mengembangkan Blue Ocean Strategy. Yang pertama yaitu kembangkan. Poin-poin yang harus dikembangkan oleh industri dengan mengacu pada lini produk, label harga, dan kualitas layanan. Yang kedua yaitu kurangi. Hal ini menunjukkan arena produk atau layanan organisasi yang menggambarkan karakter penting dalam industri tetapi tidak mutlak dan bersifat esensial. Yang ketiga yaitu singkirkan. Hal ini menunjukkan arena organisasi atau industri yang dapat dihilangkan secara mutlak untuk tujuan memotong biaya dan juga untuk membuat pasar yang benar-benar baru. Yang keempat yaitu menciptakan. Identifikasi kebutuhan pasar, sasaran memberikan pengetahuan yang baik tentang penambahan langkah-langkah unik
yang dapat mengakibatkan perusahaan perlu melacak kemajuan yang mampu menggambarkan blue ocean. Berikut merupakan salah satu contoh perusahaan industri yang berhasil menerapkan Blue Ocean Strategy. Dalam skala internasional, terdapat Uber, Netflix, dan iTunes. Dan untuk skala nasional, terdapat Gojek. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun Blue Ocean Strategy adalah data. Contohnya adalah data keuangan dalam bisnis. Dikarenakan perusahaan memikirkan strategi yang menguntungkan bagi perusahaan di masa depan, sehingga staf dari keuangan perlu mengatur keuangan dengan sangat amat cermat. Tujuan mempelajari Blue Ocean Strategy. Yang pertama yaitu mengetahui pasar yang akan dimasuki dan berkaitan dengan riset pasar, strategi pemasaran, jenis kompetisi, dan cara bagaimana memenangkan hati konsumen. Yang kedua yaitu mencapai target dan segmentasi pasar. Yang ketiga yaitu mengetahui peluang sukses dan gagal. Dan yang keempat yaitu menjadi pemimpin pasar. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari jurusan Manajemen SDM dan dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda luhur.